Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat ya. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai ke nanti akhir zaman, dapat syafaat beliau, dapat pertolongan beliau, dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk masih di bab arkanus shalah yang menjelaskan tentang rukun daripada sholat. Kita sampai pada bab rukun yang pertama daripada sholat, yaitu an-niyah. Telah kita bahas minggu kemarin beberapa hal, pandangan-pandangan niat dengan beberapa mazhab, baik itu pandangan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana tata cara niat di antara empat mazhab, tapi pada intinya yang wajib kita tekani dan kita pahami yaitu pandangan daripada mazhab kita sendiri, yaitu Al-Imam Syafi'i. Baiklah, yang kedua, rukun sholat yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbir artinya Allahu Akbar. Ihram itu artinya sesuatu yang tadinya dihalalkan kemudian diharamkan. Dia dua kalimat, dia dua arti. Bukan takbiratul ihram itu satu makna, tidak. Takbir itu Allahu Akbar, ihram itu makna yang berbeda. Ihram adalah sesuatu yang tadinya dihalalkan kemudian diharamkan. Contoh, ketika kita sudah takbir, tadinya halal berbicara, tapi ketika setelah takbir maka hukumnya haram untuk berbicara. Sebelum takbir kita diperbolehkan untuk makan dan untuk minum. Tapi setelah takbir Allahu Akbar, maka diharamkanlah makan, diharamkan minum, diharamkan untuk berbicara. Nah, makanya dikatakan takbiratul ihram. Jadi jangan salah paham bahwasanya apa sih takbiratul ihram? Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Salah. Takbiratul ihram adalah makna dua hal yang berbeda. Takbir ya kalimatut takbir, yaitu Allahu Akbar. Ihram makna daripada takbiratul ihram itu sendiri. Takbir tadi memaknai daripada sholat, yaitu yang tadinya halal kemudian menjadi haram. Makanya orang itu haram untuk membatalkan sholat apabila bukan ada sesuatu yang di syariat itu diperbolehkan. Tahu-tahu kita ingin dengan mudahnya ingin membatalkan sholat. Allahu Akbar, apa udah takbir? Allahu Akbar, batalkan aja lah. Haram, nggak boleh. Tanpa ada sesuatu hal yang dituntut oleh syariat. Kecuali memang contoh Allahu
Akbar, ada gangguan dalam perut, sakit perut, atau nahan buang air kecil atau buang air besar. Nah, di situ syariat menganjurkan ketika sudah nggak mampu lagi dan apabila menahan mengganggu sholat sehingga sholat tersebut tidak didapatlah yang namanya khusyuk, maka syariat di sini memperbolehkan untuk membatalkan. Batalkan saja sholat tadi, kemudian lanjut dengan qadha'il hajah, buang air besar atau buang air kecil tadi, selesaikan. Karena di situ adanya penyakit apabila ditahan, dan yang kedua, sholat pun tidak kemungkinan untuk mendapatkan suatu kekhusyuan, dan kita sholat itu yang kita kejar adalah khusyuk. Untuk apa sholat kalau tidak khusyuk? Artinya hanya menggugurkan kewajiban saja, dan tidak mungkin orang itu sholat dalam keadaan menahan hadas besar atau hadas kecil dia mendapatkan kekhusyuan, dan itu mustahil. Bapak bisa nahan kencing, benda udah di ujung, ditahan. Sebagus-bagus pun imam baca ayat, imam bisa nangis lah. Bapak juga nangis, tapi bukan nangis dengarkan imam, bukan. Nangis nahan kencing. Allah, kapan imam ini selesai? Bila imam ini selesai? Kan begitu. Tapi syariat menganjurkan untuk batalkan. Fatim kata Nabi. Selesaikan nanti sempurnakan nanti sholatmu sendiri. Kalau memang nanti setelah selesai qadha'il hajat bisa bertemu lagi dengan imam tadi, artinya dapat berjamaah sama dia, ya syukur, alhamdulillah. Kalau memang tidak dapat, ya sudah, kerjakan sendiri, selesai urusan. Jadi tidak dipaksa dengan kita menahan kencing atau menahan buang air besar tersebut. Nah, itu hal yang diperbolehkan untuk membatalkan sholat. Kemudian di dalam takbir di sini dikatakan, kita baca dulu beberapa hadis yang akan kita ambil makna daripada takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Dalil takbiratul ihram, dalil takbir di dalam salat, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan di sini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum. Dari Sayyidina Abi Hurairah mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, apabila Nabi ingin melakukan salat, yukabbir, Nabi langsung takbir hina yaqum, ketika Nabi posisinya dalam keadaan berdiri. Nah, disinilah menunjukkan bahwasanya takbir itu posisinya berdiri, bukan duduk. Ketika Nabi berdiri, baru Nabi takbir. Ketika Nabi sudah berada posisi berdiri, baru Nabi Allahu Akbar. Jadi itu bukan duduk. Nah, itu menunjukkan bahwasanya takbir itu posisinya dalam keadaan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, berarti sakit. Kan begitu. Berarti dia duduk. Tidak bisa duduk, berarti dia berbaring. Tidak bisa berbaring, berarti dia telentang. Tidak bisa telentang, berarti dia menggerakkan isyarah dan seterusnya. Kecuali sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnah itu tidak tidak harus berdiri. Artinya Bapak sholat sunnah dalam keadaan duduk, boleh? Boleh. Orang sholat tarawih berdiri, Bapak sholat tarawihnya duduk, boleh? Nggak jadi masalah. Sakit atau tidak sakit, boleh. Asalkan itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, tidak. Sholat wajib berdiri. Wajib hukumnya. Tapi apakah kita diperbolehkan untuk bermakmuman dengan imam, sedangkan imam itu sholatnya duduk? Mungkin posisi imam dalam keadaan sakit, kakinya sakit,
atau Rasulullah dia mungkin kakinya patah atau apa, tapi dia memang di sini dia jadi imam FK. FK memang ini imam rawatibnya FK, tapi posisi dia saat ini dalam keadaan tidak bisa berdiri. Lalu orang FK bilang, udahlah, tak usah kita jadikan imam ya. Ngapa pula? Dia jadi imam duduk gitu dia. Itu kan berdiri. Nanti tak sah sembahyangnya. Oh enggak. Nah, ini masalah. Artinya imam dengan posisinya sendiri, kalau dia bisa berdiri ya berdiri, kalau tidak bisa berdiri ya dia duduk. Silakan bagi apa? Bagi imam itu untuk duduk. Dan kita bermakmuman dengan dia tidak jadi masalah. Silahkan saja. Jadi tidak ada kewajiban bagi imam tersebut untuk wajib berdiri. Apabila dia tidak berdiri, lalu kita tidak sah sholatnya. Nah. Kemudian di situ makna daripada takbir bahwasanya Nabi takbir dalam keadaan posisi berdiri. Di hadis yang lain dari Sayyidina Aisyah qalat kana yastaftihu sholatu bitakbiri wal qiraati bilhamdillahi rabbil alamin. Nabi dikatakan, Sayyidina Aisyah meriwayatkan, sama hadisnya riwayat Imam Muslim juga, dikatakan di sini bahwasanya Nabi apabila membuka sholat itu dengan takbir. Makanya makna sholat itu adalah muftatihatun bitakbir wa muftatimatun bitaslim. Apa sih definisi sholat? Definisi sholat itu secara bahasa dia doa. Jadi sholat itu secara bahasa dia doa. Secara terminologinya, definisinya, apa definisinya secara syariat dalam fikih? Sesuatu gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Makanya Nabi memulai sholatnya itu dengan takbir. Setelah takbir, lalu Sayyidah Aisyah mengatakan bitakbiri wal qiraatu bilhamdi. Kemudian Nabi mengucapkan kalimat, mengucapkan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu yang kita kenal dengan suratul Fatihah. Jadi ketika Nabi Allahu Akbar, lalu Nabi mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian wa an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dalam bab argumentasi daripada takbiratul ihram. Nabi mengatakan dari riwayat Sayyidina Ali, miftahus shalah al-wudu. Kuncinya salat itu adalah wudu. Wa tahrimuha at-takbir. Kemudian diharamkan dengan takbir. Wa tahliluha at-taslim. Kemudian yang tadinya haram, kemudian dia bisa halal kembali, yaitu dengan salam. Ketika takbir tadi kan kita diharamkan untuk mengucapkan sesuatu. Yang tadinya ngomong tak boleh ngomong. Yang tadinya minum tak boleh minum. Yang tadinya makan tak boleh makan. Tapi ini semuanya bisa halal kembali ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah kita mengucapkan salam, walaupun hanya salamnya satu kali, karena yang wajib itu hanya satu kali. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang wajib. Adapun yang kedua itu sunnah. Dan menolehnya pun hukumnya sunnah. Artinya orang salam tidak noleh pun tak jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullah. Mungkin kepalanya sakit, mungkin mana nggak tahu kan. Salah bantal. Dia nak noleh begini nanti malam-malam badannya yang bergerak kan jadi batal nanti. Kalau ininya yang bergerak. Yang posisi itu kan yang penting itu kan dalam sholat ini dada kita. Tapi dia ingin mendapatkan salam tadi, lalu berputar dadanya gini. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu batal lah. Jadi posisi ini udah ucapkan saja salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ya sebisanya dapat gerak sikit jadilah. Tak dapat sama sekali tak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullah. Udah. Daripada nanti memaksakan untuk memalingkan kepala, tapi justru bukan kepala yang bergerak, tapi posisi dada yang bergerak, justru malah batal. Dalam salam itu kan ada syaratnya nanti. Ada 16 syarat di dalam salam itu. Bukan 16, 9 salam di dalam syarat salam itu ada 9 nanti. Arif wa khatib wa wasil wa wali wa kun mustaqbilan. Nanti ada, nah, di antaranya mustaqbilan. Jadi posisi kita tuh posisi dada itu dalam posisi menghadap kiblat. Tidak boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal ini. Karena posisi ini bergerak. Nah, tadi itu. Jadi dia cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nah, ketika dia salam, maka yang tadinya haram menjadi halal kembali. Itulah yang dimaksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibahas oleh Imam Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muhazzab, wa innama sumiyal wudu' miftahan. Kenapa Nabi mengatakan kunci daripada salat itu adalah wudu? Li'annal hadasa mani'un minas shalah. Sesungguhnya hadas itu pencegah daripada salat. Kal ghalqi 'alal bab, seperti pintu yang tertutup, dan yang bisa membuka pintu yang tertutup tadi adalah wudu. Jadi salat itu kuncinya wudu. Kalau dia tidak ada wudu, bagikan rumah yang terkunci. Bagikan rumah yang terkunci itu. Tak bisa masuk kita. Tidak boleh kita dalam posisi masuk dalam keadaan tidak berwudu. Maka kuncinya adalah wudu. Kemudian wa tahrimuha at-takbir. Kemudian diharamkan salat tersebut dengan takbir. Qala al-Azhari aslu at-tahrim min qawlihi haramtu fulanan ay mana'tuhu kullu mamnu'in fahuwa haram fasumiya takbir tahriman li'annahu yamna'ul musalli minal kalam wal aqal wa ghairihima. Maka dikatakan takbir, tahrimuha at-takbir. Kenapa dikatakan takbir? Takbiratul ihram ay haramtu, aku melarang segala sesuatu yang tadinya diperbolehkan kemudian aku haramkan. Itulah makna daripada takbiratul ihram. Jadi kita paham sekarang maknanya, bahwasanya takbiratul ihram dua makna yang berbeda. Takbir artinya Allahu Akbar, ihram artinya sesuatu yang tadinya halal kemudian diharamkan. Jadi kalau dimaknakan secara keseluruhan, apabila orang tersebut sudah takbir Allahu Akbar, maka diharamkanlah sesuatu bagi dia untuk berbicara, untuk makan, untuk minum. Nah, itulah makna daripada takbiratul ihram. Kemudian dikatakan di sini syurut takbiratul ihram, syarat takbiratul ihram. Yang pertama, an yusmi'a nafsahu hurufaha. Dia harus mendengar hurufnya. Bukan orang tapi dia. Allahu Akbar. Dia yang mendengar. Kalimat takbir itu dia harus dengar. Telinga dia yang dengar. Kalau dianya sendiri tidak mendengar, maka batal takbiratul ihramnya. Tidak sah. Dia sendiri wajib mendengar. An yusmi'a nafsahu, tapi bukan orang lain. Orang lain harus dengar. Allah. Tidak. Terlalu keras pun tidak boleh. Karena mengganggu orang lain. Kasihan. Yusawis. Bisa nanti membuat orang lain itu was-was. Dosa gitu. Allah. Ya cukup kita aja. Macam mana sih kita? Kita seorang yang dengar. Telinga kita aja yang dengar. Bukan telinga orang lain. Allah. Kan begitu. Udah. Nggak usah lagi dengarkan orang lain. Kau dengar enggak takbir aku? Tak ada dengar aku takbir kau. Tak ada duli. Mau dia dengar, mau dia tak ada. Bukan urusan. Yang penting telinga kita pribadi yang mendengar. Kedua, antakuna halatal qiyam fil fardi. Ini juga kita bahas tadi. Hendaklah dia melakukan takbir tersebut posisinya dalam keadaan berdiri apabila itu sholat fardu. Kalau dia sholat sunnah,
tak jadi masalah. Sholat sunnah dia pengen duduk takbirnya, Allahu Akbar, boleh. Dia sholat tarawih misalkan, imam bacanya panjang, mungkin sholat tarawihnya pakai 1 juz. Udah, dia duduk loh dia. Allahu Akbar, duduk. Nah pas sudah dekat imam tuh mau apa? Mau ruku, dia berdiri. Allahu Akbar, boleh, tak jadi masalah. Karena sholat sunnah. Tapi jangan dipraktekkan ya. Nanti kacau nanti urusannya. Gitu. Ustaz Nuh ini ngajarkan tak betul juga katanya. Saya bukan ngajarkan tak betul. Ini saya berbicara hukum. Jadi jangan salah pemahaman. Nanti dibilang, oh belajar Ustaz Nuh tak betul kata dia. Ajaran yang tak betul tuh kata dia. Masa kita sembahyang disuruh duduk? Loh, saya lagi berbicara hukum boleh atau tak ada. Saya sekarang bukan ngajar adab. Kalau saya ngajar adab, babul adab itu babnya hadis. Nah itu ceritanya Bapak belajar sama Habib Muhammad nanti. Karena kajiannya yang berbeda. Saat ini saya berbicara tentang boleh atau tak ada. Nah itu bagian saya saat ini. Bukan saya berbicara tentang apa? Tentang tasawuf, tentang ma'rifah, bukan. Saya berbicara hukum boleh atau tidak. Nah itu bab saya saat ini. Nah jadi kalau dikatakan hukumnya apa tadi? Boleh atau tidak? Ya boleh. Tapi kalau Bapak saya tanya, dikejar lagi saya ditanyanya, apakah bagus macam begitu? Ya tidak bagus lah. Kan begitu saya akan jawab. Tidak mungkin saya bilang bagus. Ya enggak. Bagusnya apa? Ya ikuti imam dari atas. Begitu. Nah, tapi kan saya ingin mempraktekkan perkara sunnah tadi. Ya. Mengapa? Karena saya pernah lakukan ini juga. Tapi saya kena marah sama guru saya. Dia ada di sebelah saya. Waktu sholat tarawih kan, saya tuh kalau sholat tarawih di Yaman sana 2 juz Pak. Ya. Jadi panjang. Kadang-kadang letih. Jadi Allah, duduklah kami. Lalu kena tepuk. Pau langsung begitu. Berdiri langsung. Dia tahu kita sholat sunnah pakai duduk. Wah. Tidak apa-apa. Ya, artinya langsung tidak perlu membatalkan sholat. Dari takbir tadi Allahu Akbar langsung berdiri, sambung sholatnya. Tidak perlu lagi membatalkan sholat. Nah itu intinya sholat sunnah. Tapi orang sholat sunnah duduk, ya jelas pahalanya berbeda. Kalau sholat sunnah dapat pahalanya 100, maka orang yang duduk dapatnya 50 kata Nabi. Kalau dia berbaring, potong lagi, 25 lagi, tinggal 25. Sholat begini, boleh tak? Boleh lah. Praktek ya nanti sini. Habis ini Bapak sholat isyraq nanti baring-baring. Nanti foto, video kan. FK sholatnya sambil baring dan duduk. Viral langsung. Siapa yang ngajarkan? Habib Nuh gitu. Langsunglah bodoh bala, tak ada adab, tak ada ini. Nama gak netizen kan? Tak tahu aslinya macam mana. Kan begitu. Tak tahu pangkal ujung pangkalnya macam mana, tahu-tahu hujat ya. Bagi kena potong lagi videonya. Selesai urusan. Yang kedua, antakun bil arabiyah. Yang ketiga, hendaklah takbir tersebut dengan kalimatul arabiyah. Tidak bisa dia ditukar dengan bahasa Indonesia. Allah Maha Agung misalkan. Walaupun dapat khusyuan misalkan. Allah Maha Besar misalkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Atau dengan bahasa Inggris. Apa? God apa namanya? The big good misalkan kan, Allah ya, tidak bisa. Mau pakai bahasa apa pun tak bisa, karena dia harus dengan kalimat Allahu Akbar, kalimat al-Arabiyah, kalimat bahasa Arab. At-tartibu fihima, tertib artinya Allahu Akbar, tak boleh dibalik. Akbar Allah, tertib wajib. Yang kelima, an-nutqu bilafzil jalalah,
dia wajib dengan lafzul jalalah Allah. Karena beda, Pak. Asma'ullahil a'zam. Dari 99 nama Allah itu ada satu nama yang tidak masuk di situ, yaitu Asma'ullahil a'zam. Dialah kalimat Allah. Jadi dia berbeda. Dia berbeda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul, Al-Quddusus, Salamul Mu'min sampai As-Sabur. Kalimat lafzul jalalah itu berbeda. Semuanya maknanya sama. Ar-Rahman ada makna tersendiri. Tapi lafzul jalalah itu kalimat yang berbeda. Karena dia kalau ditekankan betul, dia bisa menembus hati gitu, Pak. Bergetar, nyawa gitu tuh bisa dibuatnya bergetar dengan kalimat Allah. Kalau dia diaktifkan betul, kuat itu. Allah, 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 Allah. Itu jantung itu bisa dup, 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 dipacu terus. Makanya dia berbeda. Asma'ullahil a'zam satu yang ini berbeda. Karena dia dari segi tulisan saja dia berbeda. Dia dibuang alif lam lam ha. Alif dibuang tetap maknanya Allah, lillah. Dibuang lagi lam yang pertama, dia lahu, Allah juga. Dibuang juga lagi lamnya, dia hu, Allah juga maknanya. Dibuang lamnya tinggal satu, Allah juga, alif, Allah. Makanya orang tasawuf, Pak, kalau makan korma, bijinya dia tidak mau dibuang, dia takut. Kenapa? Karena bijinya itu berbentuk huruf alif, Allah. Tidak mau sembarangan. Satu. Itu orang tasawuf, Pak. Makanya kalau kaji tasawuf, jangan tanggung-tanggung. Betul-betul dapat nanti. Ketika dikolaborasikan antara tasawuf dan fikih, masuk dia begini, jadi sholatnya. Tak sembarangan dia sholatnya. Tapi kalau tasawufnya tak dapat, syariatnya tak dapat, tak bisa. Atau sebaliknya, tasawufnya tinggi, tapi syariatnya tak dapat, tak bisa juga. Dia harus dua-duanya. Makanya dikatakan man tafaqqaha wa lam tasawwafah fatafassak, wa man tasawwafah wa lam tafaqqah fatazallak, wa man jama'a bainahuma fatahaqqaq. Dikatakan orang yang belajar fikih tapi tak belajar tasawuf, itu dia fasik, sombong. Dia hanya menilai zahirnya saja. Sombong, babnya itu nguruskan zahir. Macam mana takbir orang. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang diurus itu aja. Ada yang kakinya begini, melintang. Kan begitu. Jadi dia sembahyang tuh nguruskan itu aja. Kaki dempet atau tak ada, ngangkangnya macam mana. Ini kan udah tidak perlu lagi kita ini terlalu lama dengan urusan seperti ini, Pak. Tidak ada habis-habisnya gitu. Masa kita sembahyang cuma ngurus kaki orang. Ini kan bodoh balu itu sebenarnya. Kalau secara syariat oke lah, sudah dibahas. Kan begitu. Kita ingin bagaimana tata cara Nabi sholat. Udah dapat, selesai. Tidak boleh lagi kita udah berurusan dengan itu terus. Karena ada urusan yang lebih hubungan kita dengan Allah lagi. Nah, yang itu dicapai dengan tasawuf. Masa kita sholat hanya pengen mandang orang takbirnya. Allah. Kau tengok sembahyang dia tak? Atau yang sana nengok gitu. Allahu Akbar. Kau tengok sedekap dia tak, kata dia. Begitu kata dia. Dia yang sana begitu, kita yang juga begitu. Nah, kita kangkang kita tidak besar, kita agak risih melihatnya. Dia juga berisih melihat kita. Jadi ada habis-habisnya ini. Sedangkan ketika kita takbir, kita sebenarnya sudah tidak ada lagi urusan dengan manusia. Ketika sudah takbir, Allahu Akbar, la ya'rifu shimalu wa la yaminu. Udah tak boleh lagi kenal siapa kanan, siapa kiri. Udah lepas. Ibarat kata ini udah take off pesawat nih. Udah tak ada urusan lagi. Selesai ini Allah. Hadap sama Allah udah. Tak ada lagi kita urusan sama manusia. Ini masih ngurus ini terus. Nah, ini itu fikih, Pak. Jadi kalau fikih tanpa ada tasawufnya, ya ini tadi ini. Mandang orang, sholatnya macam mana, terlalu Akhirnya apa? Timbul perasaan aku lebih baik daripada dia. Aku lebih afdal daripada dia. Aku lebih pintar daripada dia. Nah ini
Makanya dia dimasukkan namanya tasawuf. Maka tapi sebaliknya, kalau dia hanya tasawuf saja, fikihnya tidak ada, hancur juga. Tak tahu mana yang membatalkan sholat, macam mana takbir yang sesungguhnya yang diajarkan Nabi itu seperti apa, kalimat takbir, kemudian apa hukumnya nanti hamdalah, apa hukum-hukum sholat. Ini kan berbahaya. Dia nyangka itu tidak batal, ternyata itu batal. Nah, ini kan. Tapi orang yang bisa menggabungkan keduanya, dia bisa tasawufnya dapat, kemudian syariatnya dapat, faqad tahaqqaq, maka dia sudah mantap. Dua-duanya harus dipelajari. Ya, tidak bisa kita mengentengkan tasawuf, tidak bisa juga. Karena disitulah nanti ruh daripada sholat yang kita dapati. Jadi kalau hanya sekedar Bapak belajar fikih saja, ya ini zohir. Tapi tidak bisa kita sibuk dengan zohir terus. Kita harus batin juga. Sibuk dengan semangka, dalamnya, luarnya kita bersihkan terus. Tapi kita tak tahu dalamnya ini. Nah, kan begitu. Dalamnya ini pun harus kita pikirkan juga, busuk atau tak. Jangan nanti kulitnya bagus, ternyata dalamnya busuk. Kan begitu, Pak. Jangan terlalu banyak sibuk dengan gisir, dengan kulit, tapi dalamnya hancur. Sekarang kan banyak Pak buah, gitu, khas kulitnya, tapi ternyata pakai pengawet, obat. Setelah kita lepaskan dia dan lama-lama layu di rupanya. Ternyata tipuan juga. Nah kan begitu. Sama dengan syariat begitu juga. Jadi syariat jangan syariatnya saja yang kuat, tapi dalamnya tidak kuat. Jadi dua-duanya harus masuk. Maka anutqu bilafzul jalalah. Kembali lagi tadi ke lafzul jalalah. Jadi kalimat lafzul jalalah itu asma'ullahil a'zam. Maka dikatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman, alla ta'lu alayya wa'tuni. Ya, ketika Nabi Sulaiman ingin menaklukkan segala sesuatu, Nabi Sulaiman itu kaya, Pak. Nabi yang paling hebat di waktu itu. Hebat betul Nabi Sulaiman. Kekayaannya ada, apa semuanya ada. Dengan apa dia menaklukkan segalanya itu? Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran berbicara, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Seluruh ini bisa takluk dengan kalimat innahu min Sulaimanah wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mau ini dijadikan jimat, Pak. Ini semua dijadikan jimat. Jadi kalau baca innahu min Sulaimanah wa innahu bismillahirrahmanirrahim, semua itu bisa takluk kepada Bapak. Sebagaimana Nabi Sulaiman bisa menaklukkan dunia. Tapi jangan dipakai lah. Nanti kalau tak jadi Bapak marah pula sama saya nanti. Iya. Itu harus ada sanad yang ngasihnya. Ya, tapi bahasanya Al-Quran ketika mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya seperti itulah. Karena dia berbentuk asma'ullahil a'zam. Maka jangan macam-macam dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya sangat tinggi sekali. Di situ ada asma'ullahil a'zam. Makanya dia tidak boleh diganti. Atau diganti dengan kalimat yang lain. Yang lebih strong bahasa kita kan. Allah Akbar. Misalkan diganti dengan kalimat Al-Qahharu Akbar. Kan bisa jadi. Qahhar itu kan apa? Kekar, hebat, kuat. Lalu kita ganti Al-Qahharu Akbar. Bahasanya kan kayak lebih lebih hebat. Tapi tidak dapat. Tidak bisa. Lafzul jalalah dalam ilmu tasawuf, Pak, ini alif lam ha di sini. Ini nyambung, Pak. Iya, Allah. Maka kalau dalam sofistik itu dibaca itu dalam diri kita ini Allah, ini nanti Muhammad. Jadi Allah dan Muhammad. Ma'rifatullah dan Nur Muhammad dia digabung menjadi dua. Dia tidak bisa saja belajar ma'rifah tanpa Nur Muhammad. Tidak bisa dia. Dia harus belajar Nur Muhammad dan ma'rifatullah. Dua-duanya digabung. Maka baru aktif dia.
Seperti itu tasawufnya. Nah, makanya ada namanya tasawuf Nur Muhammad. Kajian cahayanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam diri kita ini ada cahayanya Rasulullah. Siapa yang mengatakan Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu itu ada Nabi Muhammad. Cuman kita yang tidak mengaktifkannya. Kalau kita mengaktifkannya, wah, jadi Pak. Jadi yang betul-betul orang-orang yang bertasawuf. Tapi bukan hanya bertasawuf, sekedar tasawuf saja tanpa syariat. Jalannya itu harus syariat. Lewat siapa? Ya lewat Nabi Muhammad. Banyak orang masuk dalam pintu yang salah. Dia masuk ke pintu ma'rifah tanpa lewat pintu Muhammad. Nur Muhammad nih sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan dulu ini syariatnya. Dia langsung tembak kepada hakikat. Ya tidak bisa. Bagaimana orang bisa merenangi lautan tanpa perahu? Perahu ini adalah syariatnya. Dia harus masuk dulu ke dalam perahu baru kok bisa mengarungi bahtera daripada lautan tadi. Nah, seperti itulah kira-kiranya. Setelah dia syariat, kemudian dia hakikat, kemudian dia makrifat. Tiga ini Pak harus dikejar dalam hidup. Apalagi sudah pada masanya, udah hendak kerja, sudah hendak lagi apa, sudah kaji, dekatkan diri kepada Allah. Untuk apa lagi dunia? Masa dunia mau dikejar terus? Tak ada habisnya. Udah mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya udah waktunya udah mendekatkan diri kepada Allah. Mau apa lagi mau mengejar dunia? Apa lagi mau dikejar dunia? Mau kaya? Udah bukan waktunya lagi kaya. Udah bukan waktunya kaya. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, orang itu ngejar dunia sampai umur 42 tahun saja. Kalau umur 42 tahun dia belum kaya, berhentilah ngejar dunia untuk jadi kaya. Jadi umur 38, 39, 40, kalau dia sudah kaya, nah berarti dia harapan ada kaya. Umur 50 baru ngejar kaya, baru mau start mau kaya, tak ada harapan. Tak ada harapan. Mustahil bisakah? Bisa kaya. Ya paling dapat sekedar untuk makan minum. Tidak ada kaya lagi udah. Jadi berhentilah untuk mengejar dunia di posisi umur yang sudah seharusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang dahulu kalau sudah masuk umur 40 tahun sebenarnya dia bukan lagi urusan dunia. Dia lebih dekat dengan Allah. Kalau kita tak ada cerita. Sampai tua pun dunia tak ada habisnya. Sampai kapan kita ingin dunia terus? Waktunya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, maka diaktifkan kembali, pelajari. Alhamdulillah FK saya kira tak kurang-kurang dengan kajian. Ada kajian fikihnya, ada kajian tafsirnya, ada kajian hadisnya, wallahu alam. Ada kajian tasawufnya ada? Ada Pak? Belum ada. Nah, sekiranya bisa dicari dengan kajian tasawufnya untuk mengaktifkan. Jadi kita tidak hanya sekedar belajar zahir saja. Bagus, ini wajib dipelajari, tapi diseimbangkan agar posisi kita juga dalam posisi yang aktif. Hati kita bisa aktif, dan itu sangat penting sekali. Kemudian panjang sekali kalau kita berbicara tentang itu. Terakhir, kemudian an-nutqu bilafzi akbar, sama lafzul jalalah tidak bisa diganti. Allah ya wajib Allah, dia tidak bisa diganti dengan asmaul husna yang lain, walaupun maknanya seakan-akan lebih besar daripada makna Allah. Kemudian kalimatul akbar sama, tidak bisa dia diganti dengan lebih agung daripada akbar, tidak bisa. Apa? Akbar itu kan besar. Mungkin bahasa kita agung itu lebih besar. Lalu kita ganti dengan a'zam. Allahul a'zam misalkan, nggak bisa. Allahul a'zam, nggak bisa. Dia harus kalimat akbar. Itu makna yang paling menggetarkan jiwa. Akbar, Allahu akbar. Dan Nabi SAW memilih untuk kalimat takbir dengan menggunakan kalimat takbir, yaitu Allahu akbar. Artinya Allah maha besar. Jadi dia tidak bisa diganti dengan kalimat yang lain. Kemudian ada mumaddi hamzatil jalalah.
dia tidak diperbolehkan untuk memanjangkan kalimat alifnya. Allahu Akbar. Nggak bisa, karena artinya nanti bisa berbeda. Justru nanti mempertanyakan kebesaran Allah. Jadi kalau alifnya dipanjang Allahu Akbar, maka artinya apakah Allah Maha Besar? Jadi tanda tanya. Apakah Allah Maha Besar? Kemudian ada mutasyidil ba. Nggak bisa di Allahu Akbar. Nggak bisa. Allahu Akbar nggak ditasydid. Ya, karena nanti bisa merubah daripada makna atau memanjangkan ba. Allahu Akbar. Bahaya juga. Ya, bahaya. Nanti dia bisa bermakna gendang. Beduk. Nah, itu bisa bermakna beduk. Justru kalau dia sengaja bisakah? Bisa kafir nanti hukumnya. Ya. Makanya dia tidak boleh, terutama orang-orang yang azan ingin mendapatkan lagu, justru huruf yang dirubah, kan begitu. Allahu Akbar, Allah, kan begitu. Dia pengen dapat lagunya, tapi salah. Jadi kalau dia tidak tahu, dia tidak jadi masalah. Tapi kita yang tahu, kita kasih tahu. Tapi kalau dia tahu, dia masih bisa kafir. Justru dia diwajibkan untuk syahadat kembali, karena maknanya yang berbeda. Kita kan ingin mengagungkan Allah, justru malah melecehkan Allah. Nah, itu berbahaya. Nah, situ. Karena hanya ingin mendapatkanlah lagu tadi itu. Kemudian al-mu'alatu bainahuma, Allahu Akbar. Tidak boleh dia diputus. Allahu Akbar. Tidak bisa. Batal. Ya Allahu Akbar. Tidak bisa dia. Ada juga yang Allah, hu-nya di sini, di hati. Akbar tak boleh juga. Ini kedalaman benar tasawufnya. Sekali belajar dalam benar, kan begitu. Sampai hu-nya pun dimasukkan ke daka, dilafatkan, karena dia harus berbentuk lafaz. Syariatnya dapat, tapi tasawufnya juga nanti dapat. Nggak boleh ingin menggabungkannya, tapi cara menggabungkannya salah. Hu-nya itu dalam hati, bukan disebutkan. Baru Akbar, tak bisa, batal juga takbirnya, karena tidak berbentuk lafaz Allah. Jadi Allahu Akbar. Kemudian sampai sini lah, udah shock ini. Panjang ceritanya. Al-mu'alatu alla yazida wawan, masih panjang kali 20, ini 10 aja dulu. Mungkin ada yang pertanyaan, silakan. Apa Bu? Azan. Iya. Tuh, ya. Seharusnya kalau azan sebenarnya azan terlalu tamtid, asli hukumnya makruh, Pak. Azan tamtid itu namanya tamtid. Allahu Akbar, Allah. Itu kan tamtid tuh. Itu dalam fikih sebenarnya. Sebenarnya dalam fikih itu hukumnya makruh. Makruh, Pak. Tapi ya beberapa, kalau di Masjidil Haram, di Masjidil Madinah sendiri, dia tamtid. Artinya mengikuti irama. Tapi kalau di tempat saya belajar di Yaman itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh dia. Jadi rata-rata orang sana azan dia seperti azan orang meninggal. Jadi datar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau panjang ya dipanjangkan, tapi tidak mengayun-ngayun gitu. Nah, yang mengayun-ngayun itu Madinah, Haramain, di beberapa Timur Tengah ada, tapi ada juga yang tidak. Nah, khususnya di Yaman dia tidak pakai tamtid, karena mengambil daripada hukum asalnya. Hukum tamtid itu hukumnya makruh. Dan azannya Sayyidina Bilal bin Rabah sendiri dan Abdullah bin Ummi Maktum tidak terlalu tamtid. Azannya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di YouTube itu Pak, sanad azannya Rasulullah itu ada. Jadi saya pernah lihat itu sanad azan itu ada. Ternyata memang tidak terlalu tamtid, tidak terlalu diayunkan. Ada pengayunan, cuman tidak macam kalau kita ini kan suaranya panjang, tambah jadi di ngayunkannya. Begitu. Oh, saya paling agak sedikit tidak setuju itu kalau khutbah Jumat. Kalau azan pertama, oke, tidak jadi masalah. Tapi azan kedua, orang mau khutbah habis dengan azan dulu. Iya. Makanya kalau nanti yang di sini kasih tahu sama Bilalnya, kalau nanti yang kedua jangan seperti yang pertama. Saya pernah Pak, untuk azan saja 10 menit. Sedangkan saya ini lagi khutbah di instansi. Ya namanya juga instansi ini agak berbeda. Dia pengennya cepat, simple, padat. Tapi waktunya sudah dihabiskan dengan azan. Hampir 10 menit. Saya bilang, saya kok ceramah ini 10 menit berarti sudah 20 menit ini dua waktu habis. Kalau dia jam 12 berarti tanknya saya ceramah itu jam 12.10. Sedangkan orangnya udah goyang gitu. Jadi azan pertama ya tak jadi masalah lah. Tapi kalau azan kedua diusahakan jangan menggunakan tamtid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, gitu ya. Karena azan yang kedua. Karena agak Assalamualaikum. Seperti itu Ibu. Ya, silakan Bapak. Berdiri dari ruku saat bawah. Yang sebagian lagi ada yang mengatakan bila dilakukan pada saat pertama kita akan sholat dan ruku. Apabila salah satunya kita lakukan seperti ini, apakah sholat tetap sah? Yang kedua pada bagaimana posisi tangan kita, tangan pada terjadikan pada masa dengan perbedaan bahasanya. Yang pertama takbiratul ihram, pembacaannya maksudnya Allahu Akbarnya. Iya, ketika takbir mengangkat tangan, mengangkatnya kan? Ya, mengangkat itu hanya ada pada beberapa tempat saja, Bapak. Dia pertama mengangkat di pertama kali itu sunnah. Allahu Akbar. Kalau ngangkatnya itu hukumnya sunnah, ya. Ngangkat itu hukumnya sunnah. Bacaan takbir itu hukumnya wajib. Nah, itu perlu dipahami. Jadi kalau ada orang misalkan sholat tidak ngangkat tangan, kan begini aja. Allahu Akbar, sah? Sah. Karena mengangkat itu hukumnya sunnah. Itu pahami dulu. Jadi jangan kebingungan nanti. Ya. Karena kita sudah dapat poinnya, bahwasanya mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Membaca takbir hukumnya wajib. Ada orang sholat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, tak takbir, tak sah, batal karena tidak menggunakan takbir. Jadi takbir itu hukumnya wajib, mengangkat hukumnya sunnah. Baik, kita luaskan kembali di mana letak sunnahnya mengangkat takbir. Nah, kan begitu pertanyaannya. Pertama, Allahu Akbar. Sini. Kemudian setelah itu Sami Allahu liman hamidah. Dia bukan takbir, tapi Sami Allahu liman hamidah. Berbeda, Pak. Sami Allahu liman hamidah dan takbir. Kemudian Allah, apakah Bapak angkat tangan? Tidak. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Bapak takbir bukan? Takbir kan? Untuk sujud takbir enggak? Takbir. Jangan bingung lah. Oh, salat tiap hari sembahyang kok.
Ketika kita takbir, apakah kita mengangkat tangan? Tidak. Bacaannya disunahkan tapi tidak mengangkat tangan. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, mengangkat tangan? Tidak. Allahu Akbar, mengangkat tangan? Tidak. Allahu Akbar, mengangkat tangan? Tidak. Dia tidak sama sekali mengangkat tangan. Tapi ada nanti waktu kita disunahkan untuk mengangkat tangan setelah kita berdiri dari tasyahud awal. Ya. Di sini, syahadu an la ilaha illallah, Allah Akbar. Nah, di sini sunnah. Kalau yang tadi dia tidak sunnah. Baik. Bisa dipahami ya? Yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa tadi itu ya? Posisi tangan. Baik. Posisi tangan, ya. Hanya ada 2 riwayat di dalam memposisikan tangan di waktu takbir. Dari riwayat dari Malik, dari Abi Hurairah, ya. Dia uzun, telinga. Allah. Ini pertama. Jadi dia dua sanad, dua-duanya kuat. Di telinga ini, ke telinga. Yang kedua di sini. Apa? Bahu. Allah, bahu. Pertama, Allah. Ini sanad pertama. Allah. Dia sejajar dengan Allah. Ini untuk laki-laki, untuk ibu-ibu tidak ya? Untuk ibu-ibu. Ibu-ibu tetap di bawah, maaf, di bawah dada. Tetap begini dia. Allahu Akbar. Dia tidak boleh ngangkat, tidak boleh. Ini untuk laki-laki. Jadi 2 sanad. Lepas daripada 2 sanad ini, maka tidak dikatakan seperti cara Nabi SAW takbir. Jadi dia hanya 2 sanad. Apabila ada dia begini, Allah, mungkin tarikannya saja yang berbeda, Pak. Ya, dia kan pengen dapat, tapi kan posisinya sejajar kadang dia. Tapi cara dia ngangkat itu yang terkadang begini. Allah, mungkin caranya yang berbeda. Nah, tapi enggak. Irsal, Nabi itu begini. Nabi itu mengangkat takbir dari bawah dulu. Diirsalkan namanya, dilepaskan tangan itu ke bawah. Kemudian Nabi mengangkat Allah. Jadi bukan Allah, enggak. Jadi Nabi itu dari bawah. Oh, dari bawah. Diangkat. Jadi Allah, enggak. Ini main kungfu. Iya. Jadi Allah. Tapi diangkat Allah. Begitu. Kan begitu. Nah, itu dua sanad yang sangat kuat, tidak diragukan lagi. Jadi kalau ada aneh-aneh yang macam-macam, jika seandainya didapat yang aneh-aneh dan macam-macam, kembali lagi bahwasanya mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Udahlah. Jadi janganlah terlalu banyak berdebat dengan hal yang justru nanti malah membuat suatu perpecahan. Kan begitu. Jadi kalau misalkan agak sedikit aneh-aneh begitu, ya udahlah. Tapi takbir itu begini, Pak. Ya. Sebenarnya nanti ini masuk babnya minggu depan. Tapi tak jadi masalah. Tangannya dia bukan gini. Dia bukan gini. Bukan dia mentang-mentang dia telinga langsung ini harus kita dekatkan telinga, juga tidak. So, gini, enggak, Pak. Jadi dia sekiranya sejajar dengan telinga Allah. Jadi enggak. Kan begitu. Ini kan kita kan punya apa? Feeling, Pak ya. Feeling itu sampai atau tidak. Kira-kiranya kena ya sudah. Enggak perlu betul-betul dikena. Enggak bisa. Karena ini posisi tangan kita dalam takbir itu dia harus begini. Dia tidak boleh begini. Ini sebenarnya
dalam kitab apa Safinatun Najah paling rendahnya kita fikih itu sudah diajarkan. Ya. Dia begini, dia tidak boleh begini tangannya. Tidak boleh begini. Juga tidak boleh begini. Dia dibuka sedikit, ya. Kemudian ini agak sedikit di lengkuk kayak gini. Iya. Begitu dia. Baru Allah. Jadi posisinya tidak mungkin untuk begini kan begitu. Enggak. Nanti malah mau main-main nanti. Jadi bukan dada begini, tidak boleh begini, tidak boleh terlalu terbuka. Allah. Jadi gini. Ya, dia gini dikit, dibuka sedikit, ya udah. Tidak boleh gak gini benar. Itu sunnahnya. Tidak usah gak lengkong-lengkong menaruh gini ya. Allah. Baik, seperti itu. Allah alam. Nantilah minggu depan ada beberapa hal. Kembali dari masalah takbir ini, karena saya juga pernah melakukan dengan saya bisa berdua, juga saya bisa benar. Kita membaca Allah, kalau menurut saya lebih baiknya kita belajar untuk benar membaca supaya kalimat Allah itu sampai tidak salah dari bacanya maupun yang mau saya lakukan. Tapi selama imam, biasa saya dengar jika imam itu agak panjang. Allah. Kalau yang nafas panjang, nanti masalah. Kalau nafas tidak sampai, bisa juga sebelum memulai membaca itu tidak sesuai dengan tadi istilahnya aturan baca. Aturan baca ini kan kalau menurut saya kalau panjangnya itu tidak salah dan membacanya dengan saya belajar itu kalau kita perhatikan lebih pada nama apakah itu masalah? Kalau membaca ayat itu saya rasa itu tidak ada persoalan. Tapi takbir itu kan kita berhadapan dengan Allah. Ucapannya kan harus sesuai sehingga tidak merusak arti daripada kita dari proses. Lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bacaan takbir itu paling tinggi 7 alif 14 harokat, bukan nama Pak, 7 alif. Dalam ilmu tajwid itu 7 alif. 7 alif itu 14 harokat karena 1 alif itu 2 harokat. Jadi kalau kita praktekkan dia kira-kira begini. Allahu Akbar. 7 alif 14 harokat. Dia agak sedikit dipelankan. Allahu Akbar. Lebih dari itu tidak boleh. Lebih daripada itu tidak boleh. Jadi dia 7 alif 14 harokat. Jadi kalau ingin manjangkan silahkan dipanjangkan segitu. Tapi kalau dia dilebihkan hukumnya haram nanti. Dia tidak boleh lebih daripada 14 harokat. Walaupun suaranya panjang. Suaranya panjang betul. Allah. Ini bukan mau takbir Idul Fitri. Ini takbir sembahyang. Kan begitu. Jadi tidak boleh. Dia hanya diberikan 7 alif 14 harokat. Tapi betul kata Pak Haji tadi, kalau mungkin di tempat yang lain ya silakan saja seperti takbir Idul Fitri. Allahu Akbar Allah. Begitu kan? Asalkan bukan ejekan atau bukan apa ya tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk sholat lebih diperhatikan untuk tidak lebih daripada 14 harokat. Makanya tadi takbiratul intiqal, namanya itu takbiratul intiqal, takbir untuk kita berpindah-pindah. Nah itu bisa kita gunakan
dari bawah ke atas itu dapat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dari bawah pun kita ambil itu dapat. Misalkan saya sujud, ya. Dari sujud itu saya sudah bisa Allahu Akbar, kan panjang itu dari sujud sampai ke atas. Oh, itu nggak jadi masalah, boleh-boleh saja. Justru malah nanti imam, justru salahnya mereka terkadang dia baca takbirnya itu sudah berada di tengah. Itu begini, ya. Udah ngangkat, udah di sini baru dia takbir Allahu Akbar. Ini salah. Kalau kata di dalam kitab Yaqutun Nafis yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, justru itu hal-hal yang kesalahan kebanyakan yang dilakukan oleh para imam. Jadi dia ingin niatnya bagus agar makmum tadi tidak menyamai dia, kan? Niatnya bagus, cuman itu praktek yang salah yang dilakukan oleh imam. Jadi sholat kita itu tidak boleh diputuskan dengan sesuatu apapun. Jadi setelah takbir Allahu Akbar langsung baca. Setelah baca lagi Allahu Akbar. Jadi sholat kita itu penuh. Tidak ada sedikit pun kekosongan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu. Kalau tadi kan ada kosong tadi itu. Nah, ketika dia dari sujud pengen naik, dia berhenti. Udah di tengah baru dia begini. Kadang-kadang begini. Sami Allahnya bukan di sini, dia Sami Allah liman hamidah. Ini salah. Dia begini dulu. Allah. Udah sini dulu baru Allah. Loh, dari sini atas. Sami Allah liman hamidah. Allah. Dari Allah ini udah panjang. Allahu Akbar. Jadi dia tidak putus. Nah, ini kesalahan imam. Niatnya sih bagus. Pasti niatnya agar posisi kan begini. Nah, ya kan? Biar tidak ada kesamaan gitu. Niatnya bagus. Tapi ini praktek salah. Praktek yang salah yang tidak boleh dilakukan oleh para imam. Wallahu a'lam. Ya Ibu, terakhir Bu. Karena ini sangat penting krusial masalah azan. Karena kita ngomong sholat kan kita orang yang akan ngang gitu aja kita sama-sama. Jadi saya minta Pak, mungkin ada yang mengajarkan azan itu Pak. Enggak, cuma ini. Iya. Cik. Iya. Kalau saya yang disuruh ngajar azan, saya ini termasuk suara yang tidak bagus. Saya paling tak pede dengan bab suara. Jadi saya hanya bisa ngasih apa namanya? Iya, kisi-kisi sajalah. Kalau saya yang praktekkan nanti bingung juga nanti. Intinya begini, azan yang ada ini sebenarnya sudah indah, sudah ajib. Setiap tempat berbeda cara azannya. Hanya saja jangan terlalu banyak bermain. Terlalu dimain-mainkan betul sehingga membuat terlalu lama semuanya. Ini kan agak sedikit melebihi daripada sesuatu yang diinginkan makna daripada azan itu sendiri. Makna azan itu kan iklan, pengumuman, ngasih tahu. Jadi sekarang justru malah dijadikan ajang suara. Nah, kan begitu. Boleh, tidak jadi masalah mengikuti seperti di Madinah atau di Mekah. Saya kira di Mekah dan di Madinah pun bagus, tapi juga tidak terlalu main-mainnya yang aneh-aneh gitu, enggak. Dia ada standarnya juga. Nah, jadi ya usahakanlah sebagai muadzin untuk tidak terlalu banyak bermain di berayun-rayun yang tadinya tidak harus berayun tapi harus berayun. Jadi berubah malah nanti maknanya. Hayya, ada hayya diayun-ayunkan. Ya kan begitu. Kalau al-falah itu diayunkan, iya bisa jadi. Ya kan begitu. Nah, tapi
Saya minta maaf kalau saya yang mengajarkan, kayaknya saya pun tak bisa kayak ibu. Ya, saya bicara hukumnya saja. Ya, saya bicara hukumnya. Intinya dalam asli hukum, azan terlalu banyak mengayun-ngayun itu hukumnya makruh. Yaitu hukumnya makruh. Artinya tidak dianjurkan. Tidak dianjur. Tapi kalau yang sudah ada, ya lebih baik jangan terlalu mengayun. Nah, seperti itu. Ya. Allah. Risau juga kita. Ya kan begitu. Iya, kalau suaranya bagus benar. Kalau suaranya standar pakai putus lagi, ya kan risau juga kita nanti dengar. Ya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan wal afiyah dalam memahami ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.